Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana dengan nomor NIM 220211071, kelas Ilmu Komunikasi 22B. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah studi kearifan lokal, yaitu menyampaikan kembali sebuah jurnal yang berjudul Tradisi Potong Gigi sebagai Wujud Warisan Kearifan Lokal pada Suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang, oleh Husnika dan Jemi Febriani, STKIP Persada Katulistiwa, edisi bulan November tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi potong gigi sebagai wujud warisan kearifan lokal pada suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi potong gigi pada suku Dayak Desa. Bagaimana adat yang menjadi warisan turun-temurun ini berperan dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan nilai solidaritas pada masyarakat suku Dayak Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal potong gigi masih terlestarikan dengan baik dengan terlaksananya tradisi potong gigi secara rutin setiap tahunnya. Terlaksananya tradisi potong gigi secara turun-temurun pada suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang menjadi bukti kearifan lokal adat budaya masih terjaga kelestariannya. Adat istiadat dalam masyarakat Dayak dapat diwujudkan dalam bentuk tata upacara, misalnya upacara adat potong gigi. Adat potong gigi merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat suku Dayak yang masih berkembang sampai saat ini dan telah menjadi tradisi rutin tahunan serta sebagai salah satu wujud dan ciri khas budaya lokal pada suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Upacara potong gigi termasuk dalam upacara yang berkaitan dengan ritus peralihan. Upacara potong gigi merupakan peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Upacara potong gigi mengandung makna yang dalam bagi kehidupan, yaitu 1. Pergantian perilaku untuk menjadi manusia sejati yang dapat mengendalikan diri dari godaan nafsu. Yang kedua, memenuhi kewajiban orang tuanya terhadap anaknya untuk menemukan hakikat manusia yang sejati. Dan yang ketiga, untuk dapat bertemu kembali kelak di surga antara anak dengan orang tuanya setelah sesama meninggal dunia. Suku Dayak Desa adalah salah satu subsuku Dayak Iban yang mendiami Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, Indonesia. Salah satu ciri yang tampak pada orang suku Dayak Mualang adalah ciri fisik yang mongoloid, wajah bulat, kulit putih atau kuning langsat, mata agak sipit, rambut lurus, ada juga yang ikal serta relatif tidak tinggi, dan juga dikenal dengan keramah tamahannya. Konsep lingkar hidup pada upacara potong gigi dikenal dengan istilah manusia dunia, yaitu 1. Upacara penggendongan atau upacara bayi dalam kandungan. Yang kedua, upacara bayi lahir. Yang ketiga, upacara kapus puser. Yang keempat, upacara bayi berumur 42 hari. Yang kelima, upacara nyambutin. Yang keenam, upacara satu oton. Yang ketujuh, upacara meningkat dewasa. Yang kedelapan, upacara potong gigi. Dan yang kesembilan, upacara perkawinan. Tahapan upacara potong gigi masyarakat suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan upacara potong gigi dilaksanakan selama 4 hari. Upacara potong gigi dilaksanakan sesudah melaksanakan upacara puja kalip. Upacara puja kalip adalah upacara yang dilakukan bagi mereka yang baru meningkat dewasa, baik wanita maupun bagi pria. Masa ini sering disebut sebagai masa pubertas. Berdasarkan ketentuan dalam Pustaka Rontal Dharma, Kahuripan, dan Rontal Puja Kalapati dalam buku Judamani menjelaskan mengenai ritual upacara potong gigi adalah sebagai berikut. 1. Magumi pidangan, yaitu upacara mohon air suci untuk membersihkan diri secara ritual. Upacara ini dilaksanakan di dapur. Yang kedua, ngekep, yaitu upacara yang dilakukan di tempat tidur, yaitu upacara ritual untuk menjalani pingitan. Yang ketiga, mabyakala, yaitu upacara ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh roh jahat. Upacara ini dilakukan di halaman depan rumah. Yang keempat, kemarajan atau ke tempat suci di lingkungan rumah. Yang kelima, menuju ke tempat potong gigi. Yang keenam, kembali ke tempat ngekep atau tempat tidur untuk mengganti pakaian. Yang ketujuh, menjaya-menjaya di merajan. Yang kedelapan, sembahyang. Biasa dilakukan di dalam rumah yang menjadi tempat pujaannya. Dan yang kesembilan, kegiatan upacara potong gigi selesai. Sarana utama upakara yang dibutuhkan dalam upacara potong gigi antara lain 1. Sajen. Yang kedua, balai-balai lengkap dengan dipan.
Tempat ini sama seperti tempat tidur, diisi dengan perlengkapan seperti bantal, kasur, spray atau tikar. Yang ketiga, kelapa kuning. Kelapa ini dilubangi sedemikian rupa dan airnya dibuang untuk dijadikan tempat membuang air liur bagi para peserta upacara potong gigi, dan setelah itu kelapa kuning ini dipendam di belakang sangga. Yang keempat, sebuah bokor, yaitu tempat yang berisi perlengkapan kikir gigi seperti cermin, pahat, dan daun sirih. Dan yang kelima, beberapa potong kain yang digunakan untuk menutupi badan peserta potong gigi pada saat proses potong gigi berlangsung. Makna yang tersirat dalam upacara adat potong gigi pada masyarakat suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang antara lain yaitu 1. Upacara potong gigi sebagai suatu upacara untuk mengendalikan satripu dengan memotong 6 gigi yang melambangkan sucinya diri manusia. Yang kedua, upacara potong gigi sebagai upacara yang sangat penting bagi masyarakat suku Dayak Desa agar manusia dapat mengurangi hawa nafsu dan pertanda manusia sudah menginjak dewasa. Yang ketiga, upacara potong gigi sebagai upacara yang sakral, mempunyai banyak makna, dan setelah potong gigi, anak-anak remaja bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Yang keempat, upacara potong gigi sebagai kewajiban orang tua, dan makna upacara potong gigi sangat dalam sekali karena merupakan hak dan kewajiban sosial masyarakat suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Makna yang terkandung dalam upacara potong gigi yaitu mengurangi hawa nafsu. 2 buah gigi taring dan 4 gigi seri adalah simbol dari hawa nafsu. 6 gigi itulah yang dipotong atau diletakkan secara simbolis sebagai pertanda untuk mengendalikan, mengurangi satripu, yaitu 6 musuh di dalam diri manusia. 6 musuh itu adalah kama atau keinginan, yang kedua kroda atau kemarahan, yang ketiga lobha atau tamak, yang keempat adalah moha atau kebingungan karena gejolak hawa nafsu, yang kelima mada atau kemabukan, dan yang keenam matsarya atau iri hati. Penetapan hari dan bulan upacara adat potong gigi tersebut dilaksanakan atas pertimbangan dari rapat pengurus panitia upacara adat potong gigi yang disesuaikan dengan hari baik pelaksanaan upacara potong gigi. Adapun fungsi yang terkandung dalam pendidikan nilai pada upacara potong gigi masyarakat suku Dayak Desa yang ada di Kabupaten Sintang dalam Pitra Yajna adalah sebagai berikut. 1. Fungsi sosial, 2. Fungsi religius, dan 3. Fungsi ekonomi. Pendidikan nilai agama yang terdapat pada pelaksanaan upacara potong gigi pada masyarakat suku Dayak Desa meliputi nilai acara atau ritual, yang kedua nilai etika atau susila, dan yang ketiga adalah nilai tatwa. Dari pembahasan tadi maka dapat diambil kesimpulan, yaitu tradisi potong gigi sebagai wujud warisan kearifan lokal pada suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang menjadi suatu adat budaya mempunyai ciri khas tersendiri dan patut diberi apresiasi, sehingga dengan begitu adanya adat budaya potong gigi ini telah menambah daftar kekayaan budaya daerah. Sebagian besar masyarakat suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang memaknai tradisi potong gigi sebagai upacara yang dilaksanakan saat anak mulai menginjak dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan 6 musuh pada diri manusia atau satripu. Selain itu juga bertujuan untuk memelihara serta membersihkan lahir batin manusia sehingga dapat mengarahkan orang yang diupacarai kepada perubahan perilaku yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke rumah asih, pulangnya ke rumah ratu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.